Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini dan beberapa video berikutnya, kita akan berbicara tentang imunologi atau ilmu kekebalan ya, bukan ilmu kebatinan ya, ilmu kekebalan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Sebagai outline, kita akan membahas pengantar sekilas, kemudian imunitas atau kekebalan bawaan. Kemudian nanti kita akan juga bahas tentang imunitas adaptif. Kelainan sistem imun juga nanti kita akan bahas bagaimana aplikasinya. Baik dalam penanganan penyakit maupun dalam teknik-teknik diagnostik penyakit. Sungguh menarik ya, sebutnya imunologi ini suatu bahasan yang sangat panjang, cukup rumit, tetapi akan diringkas dalam beberapa video. Ya, itu menuntut kita untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Pertama, kenapa kita mempelajari imunologi di dalam mikrobiologi? Kita tahu dengan jelas bahwa di dalam mikrobiologi, khususnya mikrobiologi kedokteran, kita mempelajari berbagai macam kuman yang dikelompokkan ke dalam bakteri, jamur, virus, itu kuman. Belum lagi kita membahas tentang toksin. Dan kondisi ini tentu saja bisa mengancam kesehatan. Dan tubuh yang normal tentu saja akan bereaksi bagaimana melawan zat asing, agen-agen yang berbahaya ini. Yaitu dengan apa yang disebut sebagai imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Imunitas adalah kemampuan tubuh untuk menangkal penyakit melalui sistem pertahanan tubuh. Kita katakan sistem karena di situ ada banyak sekali komponen yang saling mendukung, saling mempengaruhi, ada berbagai tahap yang berlangsung di situ sehingga membangun suatu sistem kekebalan. Kebalikan dari kekebalan ini atau imunitas adalah kerentanan, yaitu kondisi ketika imunitas tidak ada atau terlalu lemah untuk menghadapi berbagai penyakit. Kekebalan ini dibagi menjadi dua ya, yang besar. Pertama adalah kekebalan bawaan atau innate. Ketika hadir di dunia, bayi, organisme itu sudah punya kekebalan itu. Yang kedua adalah kekebalan adaptif. Artinya kekebalan yang didapatkan kemudian ketika menghadapi penyakit lalu menjadi kebal. Atau dengan vaksin lalu menjadi kebal. Itu beda lagi ya. Jadi ada dua. Pertama adalah innate atau bawaan. Yang kedua adalah yang adaptif. Atau nanti ketika didapatkan ketika dalam berjalannya kehidupan. Baik. Pertahanan yang bawaan kita bagi menjadi dua ya. Yaitu pertahanan lapis pertama. Yang berperan di sini adalah kulit atau lapisan epitel. Yaitu dari permukaan tubuh kita yang luar sampai permukaan yang dalam. Jadi epitel itu nggak cuma kulit ya, menutupi seluruh permukaan kulit luar, tetapi juga permukaan dalam. Itu lapisan epitel. Dan tentu saja selain kulit, ada selaput lendir. Contohnya di mata, di vagina, di rongga mulut. Itu selaput lendir ya. Apabila kering, tentu saja itu bisa rasanya tuh bisa perih dan tidak bisa melawan kuman. Jadi harus selalu basah. Namanya juga selaput lendir. Kulit dan selaput lendir ya, itu adalah pertahanan lapis pertama.
Petahanan lapis pertama ini dibagi menjadi dua lagi. Satu, yang fisik. Yang kedua, yang kimia. Dan nanti ada juga yang mikroflora, ya. Yang fisik apa saja itu? Yang jelas sekali adalah keratin, ya. Keratin adalah protein, suatu jenis protein yang ada pada kulit, ya, khususnya pada manusia, ya. Kuku, semua permukaan kita ada keratin. Keratin itu sifatnya apa? Itu menjadi barrier, penghalang, ya. Tidak ada kuman yang bisa menembus, kecuali kita ada luka bisa masuk. Jamur juga bisa masuk, ya, kalau ada celah. Kemudian bisa tumbuh memakan keratin, ya, bisa saja terjadi seperti itu. Kutu juga makan keratin, ya. Dan ada sebum yang ada lapisan lemak di bawah kulit, itu juga bisa menjadi makanan dari bakteri. Jadi secara umum keratin itu menjadi barrier bagi berbagai macam kuman, toksin, bakteri, virus, jamur, ya, bisa tertahan secara umum, ya, oleh lapisan kulit. Itu pertahanan bawaan kan? Kalau lahir tidak ada kulit itu kelainan, ya. Jadi semua yang lahir ada kulit itu namanya pertahanan bawaan. Berikutnya, contoh yang fisik adalah air mata, ya. Air mata itu membasahi mata sehingga bisa membilas kotoran. Secara otomatis entah itu debu atau kuman. Belum lagi di air mata itu ada lisosim, ya, nanti itu aspek kimia, nanti kita juga bahas. Selain air mata yang bisa membilas mata, juga ada air liur kita, saliva, ya. Itu juga sifatnya bisa membilas. Ini ada satu penelitian, ya, anak bimbing saya, kalau kita mengunyah permen karet, kan itu menstimulasi saliva, ya. Hasilnya apa? Jumlah kuman di dalam rongga mulut berkurang. Ya, terutama ini berkurangnya drastis selama 5 menit pertama. Setelah itu, karena kumannya sudah berkurang, menit-menit berikutnya sampai menit ke-10, menit ke-15, pengurangannya tidak terlalu drastis lagi. Jadi, air mata, saliva atau air liur itu bisa membilas kuman. Itu juga kan sistem kekebalan tubuh, ya. Lalu kumannya kemana? Ditelan. Ditelan, kemudian ketemu asam lambung, matilah dia di sana, ya. Oke, selanjutnya adalah ada mukus dan silia. Itu biasanya di saluran nafas. Itu secara fisik, ya. Kuman-kuman itu bisa terperangkap oleh lendir di saluran pernapasan. Atau dibersihkan, dibatukan oleh kita karena ada rangsangan pada silia. Itu juga adalah pertahanan lapis pertama secara fisik keluar, ya. Dan berikutnya ada juga urin, ya, air seni, ya. Itu juga sifatnya membilas. Makanya kalau kita menahan untuk berkemih atau buang air kecil, khususnya kaum hawa, nah, kuman itu bisa datang dari mana-mana, ya, terutama dari anus. Masuk ke dalam saluran kencing akan timbul apa? Infeksi saluran kemih. Nah, itu kalau ada kita buang air kecil, kebilas. Itu secara fisik. Nah, itu sifatnya bawaan kan? Kalau yang normal pasti ada semua yang saya sebut tadi. Ya. Kemudian secara kimia. Apa saja? Namanya juga kimia, pasti yang terlibat adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Secara apa? Secara bawaan memang sudah naturnya dia menghasilkan zat kimia tersebut. Apa saja? 1. Asam lemak. Kedua adalah zat lilin di telinga atau biasa dikenal sebagai earwax, ear telinga, wax itu lilin, ya. Nah, itu bisa memerangkap kuman, bisa membunuh. Kemudian di dalam air mata, di dalam air liur, sampai batas jumlah kuman tertentu itu masih bisa ditangani oleh air mata, oleh air liur. Kenapa? Di situ ada suatu enzim yang disebut sebagai lisozim. Nah, itu bisa merusak dinding sel bakteri. Itu kimia, ya, secara enzimatik. Loh,
Kalau begitu, orang nggak akan sakit mata dong, nggak akan infeksi mata dong, nggak akan konjungtivitis, nggak akan apa. Iya, kalau jumlah kumannya sedikit. Nah, kalau banyak ya kena tuh. Kalau sedikit bisa diatasi, kumannya mati. Kalau banyak musuhnya, maka lisosim dan lain-lain, pembilasan air mata itu tidak cukup, maka harus dibantu dengan obat-obatan dari luar. Tapi secara umum dalam kondisi normal, tubuh kita oke-oke saja. Ya, itu kenapa? Karena ada sistem kekebalan bawaan. Dan jangan lupa tadi aspek fisik, aspek kimia, ya, dua hal tadi. Ditambah lagi satu, yaitu aspek mikrobiologi. Oh, apa ya? Yaitu mikroflora atau, karena bakteri itu flora ya, jamur juga flora, ya, termasuk tumbuhan. Nah, itu ada dalam tubuh kita. Ya, bakteri, apa semua udah ada mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari rambut, dari mulut, maaf, sampai ke belakang di anus, full kuman. Nah, kuman ini ternyata ada kuman yang bersifat menguntungkan, ada juga yang merugikan. Merugikan kalau salah tempat, ya. Kayak Escherichia coli di saluran pencernaan, oke. Tapi masuk saluran kemih, itu menjadi masalah, menjadi penyakit. Ya. Nah, kuman yang ada di dalam usus, misalnya Escherichia coli dan beberapa kuman lainnya, ada Lactobacillus. Nah, kuman-kuman yang menguntungkan ini akan menghuni, akan mengoccupy, menduduki tempat-tempat di dalam usus kita. Ketika ada kuman ini, ketika ada kuman yang patogen, kuman yang menyebabkan penyakit, maka dia harus bersaing dengan kuman-kuman yang ada di saluran pencernaan kita. Kuman-kuman yang baik. Kalau nggak kebagian makanan, mereka akan kalah. Tapi kalau kuman patogennya, kuman penyebab penyakitnya banyak, maka kuman-kuman yang ada di saluran pencernaan akan kalah bersaing. Maka kita akan timbul keracunan, ya, atau bisa juga mencret dan sebagainya. Itu karena persaingan di saluran pencernaannya itu kalah, ya. Yang baik, mikroflora yang baik kalah oleh kuman-kuman yang patogen. Tapi secara umum, kalau kita makan, mana mungkin kita makan tidak ada kuman? Pasti ada kuman yang kita makan, entah dari tangan kita, entah dari udara. Tapi toh kita baik-baik saja. Kenapa? Wah, kita ada asam lambung, kumannya mati. Sampai kuman asam lambung masih bisa dilawan, masuk ke usus. Di situ kuman tidak bisa survive karena di situ ada mikroflora yang bersahabat dengan kita. Itu lapis pertama. Selanjutnya kita akan bahas pertahanan lapis 2. Masih kekebalan yang sifatnya bawaan. Yang pertama adalah fagositosis. Ya, fagositosis ini fagosit makan, ya. Sitosis prosesnya dikerjakan oleh sel yang namanya sel fagosit. Kuman-kuman yang masuk, zat asing yang masuk, itu akan dimakan di fagositosis, ya. Itu satu. Nanti kan dihancurkan oleh enzim-enzim di dalam sel. Selanjutnya ada inflamasi atau bahasa umumnya, bahasa awamnya adalah peradangan, ya. Peradangan ini adalah suatu bentuk pertahanan tubuh. Ada sistem-sistem yang merangsang tubuh untuk mengalami inflamasi, peradangan. Ciri-cirinya apa peradangan? Yang pertama merah, ya, karena banyak aliran darah ke situ. Itu suatu proses kekebalan tubuh juga. Rubor istilahnya, rubra artinya merah bahasa Latin, ya. Kemudian dolor. Dolor itu nyeri, ya. Itu kan ada gangguan di situ, ada penumpukan cairan dan sebagainya. Jadi terasa sakit, ya, ada kerusakan. Kemudian kalor. Wah, panas, ya. Terjadi panas, ya, biasanya termasuk karena adanya aliran darah yang lebih ke tempat itu. Kemudian ada istilah tumor. Wah, pakai or semua. Rubor, dolor, kalor, tumor, pembengkakan, ya. Dan semua ini adalah suatu mekanisme tubuh untuk melawan penyakit. Itu otomatis kan, bawaan otomatis akan inflamasi,
Apakah ada penyebab yang dari luar sehingga dia baru mendapatkan inflamasi setelah lahir? Enggak, ya. Dari lahir seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk mengalami inflamasi atau peradangan. Selanjutnya adalah demam. Demam tadi bagian dari inflamasi juga, ya, tapi bisa juga demikian, ya, kalor istilahnya, panas kan kalor, ya. Kemudian selain itu ada juga antimikroba yang dihasilkan oleh tubuh yang disebut sebagai protein komplement. Ini bisa menyebabkan sel kuman lisis. Selain itu antimikroba ada juga yang namanya interferon. Nah, untuk kasus ini dia adalah antivirus ya biasanya, ya. Selain ada fagositosis, inflamasi, demam, antimikroba, juga darah, ya. Itu kan bawaan juga, ya. Darah itu sifatnya bagaimana? Ketika kita ada luka, teriris atau apa, tubuh yang normal, kalau tidak ada penyakit-penyakit yang lain, maka akan terjadi apa? Penggumpalan darah, ya. Darah, clotting atau apa, jadi lukanya jadi terstop, berhenti. Akibatnya apa? Kuman tidak masuk, darah juga tidak mengalir terus. Itu juga sistem kekebalan, ya. Menghalangi kuman untuk masuk ke dalam tubuh melalui luka. Tapi kenapa ada orang infeksi melalui luka? Contohnya HIV gitu, ya. Itu tidak terhandle itu. Begitu luka, virus masuk, belum sempat bereaksi, belum sempat membeku, kumannya sudah keburu masuk, ya. Jadi memang kekebalan tubuh itu hebat, tetapi ada batasnya juga. Tapi secara umum kekebalan tubuh itu yang bawaan sangat membantu kita. Kalau enggak kita akan mudah sekali sakit, ya. Sedikit-sedikit mencret, sedikit-sedikit demam, ya. Itulah sebabnya kenapa kita secara normal kita tidak mengalami masalah, karena sistem kekebalan tubuh kita. Selain ada pembekuan, juga ada leukosit, ya, sel darah putih yang nanti kaitannya dengan produksi antibodi dan sebagainya. Nanti ini kita bahas lebih dalam di dalam video selanjutnya, ya, tentang kekebalan adaptif. Selanjutnya yang terakhir, ya, ada juga sistem limfatik. Itu juga bagian dari sistem kekebalan tubuh kita, ya. Ada kelenjar limf dan berbagai distribusinya dalam tubuh kita itu juga bisa melawan kuman, ya. Demikian video kita kali ini. Yang kurang-kurang bisa ditanyakan atau bisa dicari, ya, di berbagai sumber untuk diperdalam. Karena memang program ini dibatasi juga dari segi waktu, ya. Baik, selamat belajar, selamat menggali ilmu. Sampai bertemu di video selanjutnya.